SM Store, amanah dalam muamalah. Bukankah Al-Quran itu seharusnya merupakan sebaik-baik petunjuk yang berfungsi untuk melunakkan hati kita, menjadikan hati kita selalu tunduk kepada Allah, selalu takut dan khusyuk ketika beribadah kepadanya. Ya, jangankan kepada hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran di dalam firman-Nya di surat Al-Hasyr bagaimana? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung batu yang demikian besar dan kuat, tapi kalau diturunkan kepadanya Al-Quran, kamu akan melihatnya akan tunduk dan pecah, hancur karena takut kepada Allah. Dan itulah perumpamaan yang kami buat bagi manusia agar mereka bisa memikirkannya. Hati manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya diisi dengan perenungan terhadap ilmu, supaya kotoran-kotorannya bersih. Kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan di dalam Al-Quran bisa menempati hati, sehingga akan mempengaruhi hati itu, menumbuhkan kebaikan padanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebaik-baik perumpamaan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Perumpamaan wahyu yang Allah turunkan, Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyentuh hati. Seperti apa? Seperti hujan yang baik, hujan yang menyuburkan, hujan yang menghidupkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan kepadaku, perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti hujan yang baik yang diturunkan kepada manusia, yang diturunkan di permukaan bumi. Permukaan bumi ibaratnya hati manusia. Ketika disentuh dengan hujan, harusnya hati yang tadinya mati akan menjadi hidup. Yang tadinya kotor akan menjadi bersih. Yang tadinya tidak tumbuh kebaikan akan semakin tumbuh dan subur kebaikan itu. Nah, inilah hati yang akan benar-benar hidup, yang akan benar-benar dipenuhi dengan keimanan, yang kemudian iman itu akan membuahkan khusyuk dalam ibadah, rasa takut kepada Allah, semangat berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan, selalu merindukan majelis ilmu dan merasakan majelis ilmu sebagai taman-taman surga, selalu semangat membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah. Ini hati yang dalam kebaikan dia tidak perlu dipaksa lagi, bahkan dia sendiri yang akan mencarinya.